Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tim proposisi sejak awal mencoba membangun narasi bahwa student loan adalah bentuk dari demokratisasi pendidikan. Mereka mengatakan bahwa selama mahasiswa tetap bisa kuliah, meskipun tidak memiliki biaya sekarang, maka negara sudah berhasil secara unggul untuk membuka akses pendidikan secara luas. Namun, persoalan fundamental yang gagal dipahami oleh tim proposisi adalah pendidikan sebetulnya tidak hanya berbicara soal siapa saja yang bisa untuk masuk ke universitas, tetapi pendidikan juga berbicara soal rasa aman sosial, stabilitas hidup, dan bagaimana sebetulnya negara memperlakukan hak pendidikan warganya. Karena apa? Ketika akses pendidikan dibangun di atas hutang, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar kemampuan akademik seseorang. Yang dipertaruhkan di sini adalah apakah sebetulnya ada siswa yang cukup berani untuk mengambil resiko ekonomi terhadap masa depannya sendiri. Dan di negara berkembang seperti Indonesia, ini adalah persoalan yang sangat kompleks, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Esensi perdebatan hari ini bukanlah tentang sekedar apakah pendidikan penting. Semua pihak pasti sepakat bahwa pendidikan ini sangatlah penting. Tetapi apakah sebetulnya negara seharusnya memperluas akses pendidikan dengan memperkuat tanggung jawab negara, atau justru memindahkan risiko pembiayaan terhadap mahasiswa kepada mahasiswa melalui sistem-sistem hutang? Tetapi beban pembuktian tim proposisi di sini pun sangat besar. Karena apa? A, mereka tidak cukup hanya membuktikan bahwa semua orang akhirnya bisa kuliah. Tapi B, mereka juga harus membuktikan mengapa utang sebetulnya layak untuk dijadikan fondasi akses pendidikan. Karena C, mengapa tekanan ekonomi dianggap baik untuk perkembangan siswa. Dan karena D, mengapa negara berkembang yang penuh ketidakpastian cocok menggunakan sistem yang bergantung pada kestabilan ekonomi di masa depan. Karena satu, student loan sebetulnya tidak benar-benar mendemokratisasi pendidikan. Yang terhormat juri, tim proposisi menganggap bahwa semua orang bisa meminjam uang, maka akses pendidikan mereka akan otomatis menjadi setara dan stagnan. Namun definisi demokratisasi pendidikan mereka terlalu dangkal. Kenapa begitu? Karena demokratisasi pendidikan bukanlah sekedar semua orang boleh masuk ke dalam universitas ini, tetapi semua orang sebetulnya harus punya rasa aman yang setara untuk mengambil akses tersebut. Dan disinilah student loan sangatlah gagal. Karena apa? Dalam realitas masyarakat kelas bawah, utang tidak lagi dipandang sebagai kesempatan, tetapi utang di sini dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas keluarga. Karena apa? Mereka sadar bahwa A, pekerjaan mereka setelah lulus itu tidak selalu pasti dan pendapatan mereka tidak selalu stabil, dan B, kondisi ekonomi keluarga tidak akan otomatis membaik hanya karena salah satu anggota keluarga berhasil wisuda di 4 tahun ke depan. Akibatnya apa? Kelompok yang sebetulnya paling rentan untuk menjadi kelompok yang paling takut untuk mengambil student loan adalah kelompok-kelompok kelas bawah yang dibahas, yang dianggap unggul oleh tim proposisi. Dan mereka akan berpikir, bagaimana sebetulnya kalau misalnya saya gagal, bagaimana kalau misalnya saya belum mendapatkan pekerjaan, bagaimana kalau saya tidak bisa bayar sama sekali, dan bagaimana kalau misalnya keluarga saya tetap bergantung kepada saya karena saya harus menghidupi adik-adik saya yang lainnya. Artinya, student loan di sini melihat inklusif di atas kertas. Kenapa? Karena dalam realitas sosial, akses akan tetap bergantung pada siapa yang sebetulnya berani mengambil resiko ekonomi. Dan ini bukanlah demokratisasi pendidikan, tapi ini hanya memindahkan hambatan pendidikan dari saya tidak punya utang sekarang, saya tidak mempunyai uang sekarang, tetapi menjadi takut untuk tidak mempunyai uang nanti. Karena apa? Tim proposisi akan juga mengatakan bahwa bunganya memang akan proporsional, pembayarannya akan jauh lebih fleksibel, dan bahkan bisa dipotong dari gaji jika kamu sudah bekerja. Namun mereka menjelaskan bagaimana sebetulnya utang ini dikemas, bukan mengapa utang ini layak untuk dijadikan sebagai fondasi pendidikan sejak awal. Karena bunga kecil akan tetap menjadi bunga, dan cicilan yang kecil akan tetap menjadi cicilan. Karena apa? Mekanisme pemotongan gaji hanya akan bekerja optimal ketika seseorang memiliki pekerjaan yang stabil dan stagnan, dan bahkan sudah bisa menghidupi keluarganya atau bahkan hidupnya sehari-hari. Padahal realitasnya di Indonesia banyak sekali fresh graduate yang masih menganggur, banyak sekali bekerja yang di sektor informal yang bahkan tidak sesuai dengan jurusannya, dan banyak pendapatan yang tidak tetap. Artinya seluruh sistem mereka dibangun di atas asumsi masa depan ekonomi yang sangat tidak ideal. Padahal kebijakan publik tidak bisa dibangun berdasarkan asumsi ideal. Karena dua, student loan ini dapat mengubah pendidikan menjadi alat survival atau alat bertahan diri. Karena apa? Tim proposisi akan mengatakan student loan akan membuat siswa lebih visioner, lebih disiplin, dan lebih tahan banting. Namun, mereka terlalu menyederhanakan tekanan ekonomi sebagai alat pembentukan karakter Dewan Juri yang terhormat. Karena tekanan finansial tidak secara otomatis dapat menghasilkan kualitas manusia yang jauh lebih baik. Yang lebih sering terjadi justru adalah pola pikir cara bertahan hidup. Mahasiswa akhirnya tidak akan berpikir lagi apa yang ingin saya pelajari, ataupun kontribusi apa yang ingin saya berikan kepada keluarga saya ataupun kepada diri saya sendiri. Mereka akan mulai berpikir sebetulnya jurusan mana yang sebetulnya akan lebih cepat untuk menghasilkan uang, dan pekerjaan mana yang paling aman, dan bagaimana cara saya untuk membayar student loan ini secepat mungkin. Dan ini sangatlah berbahaya karena negara berkembang tidak hanya membutuhkan pekerja yang cepat balik modal, tetapi negara juga masih membutuhkan guru, peneliti, pekerja sosial, dan inovator dalam waktu jangka panjang. Tetapi ketika pendidikan dibangun secara logika utang, maka mahasiswa akan tetap terdorong untuk memilih keputusan paling aman secara ekonomi, bukan yang paling
berdampak bagi pembangunan sosial atau pembangunan suatu negara. Akibatnya apa? Keberanian intelektual mereka akan jauh lebih menurun, kreativitas mereka menurun, dan pendidikan kehilangan fungsi pengembangan manusianya. Jadi, ketika tim proposisi di sini salah ketika untuk mengatakan student loan akan meningkatkan kualitas siswa, yang lebih mungkin terjadi adalah student loan akan meningkatkan tekanan ekonomi siswa, dan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa akan ada support system dari keluarga ataupun teman, argumen ini terlalu idealis Dewan Juri yang terhormat, karena negara sebetulnya tidak bisa membangun kebijakan publik berdasarkan asumsi bahwa semua orang akan memiliki lingkungan sosial yang stabil dan suportif. Karena tiga, student loan akan menormalisasi mundurnya tanggung jawab negara. Tim proposisi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berkembang dengan sumber daya terbatas. Namun justru karena pendidikan adalah investasi publik, maka negara seharusnya memperkuat tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan yang ada, bukan malah memindahkan resiko tersebut kepada mahasiswa. Dan disinilah student loan akan jauh menjadi sangat problematik, karena perlahan pendidikan tidak akan dipandang menjadi hak sosial, tanggung jawab negara, atau bahkan investasi negara, tetapi pendidikan akan dirubah dan menjadi proyek individual. Dan negara memang terlihat membantu, tetapi sebetulnya negara di sini akan berdiri dan berkata, silakan kuliah, tetapi resiko ekonominya kamu tanggung sendiri. Dan ini sangat berbahaya secara struktural, karena lama-kelamaan kegagalan membayar akan dianggap kesalahan pribadi sebuah mahasiswa, dan negara akan perlahan melepas tangan dari tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Padahal akar masalah dari negara berkembang bukannya kurangnya kemauan belajar, tetapi akar masalahnya adalah ketimpangan ekonomi yang terjadi dan ketidakpastian hidup dari masyarakatnya. Maka solusi yang lebih relevan adalah bagaimana cara memperbaiki distribusi bantuan pendidikan dan memperbesar subsidi dan meningkatkan kualitas pendidikan publik, bukan sekedar menormalisasi utang sebagai pintu masuk untuk menuju pendidikan tinggi. Jadi, juri, tim proposisi terlalu sibuk membahas bagaimana student loan akan dibayar, sementara kami membahas apa yang akan berubah ketika pendidikan dibangun di atas utang-utang tersebut. Mereka akan membahas tentang mekanisme teknisnya, tetapi kami di sini berdiri untuk membahas konsekuensi strukturalnya. Mereka akan membahas akses administratifnya, tapi kami akan membahas rasa aman sosial akan muncul dalam mahasiswa tersendiri. Mereka akan membahas bagaimana cara orang untuk bisa masuk kuliah, tapi kami membahas siapa yang akhirnya paling takut untuk masuk sejak awal. Dan pada akhirnya, esensi perdebatan ini bukanlah tentang apakah mahasiswa mampu untuk membayar cicilan di masa depan, tetapi esensi perdebatan ini adalah apakah negara ingin membangun sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, atau sistem yang hanya terlihat terbuka bagi mereka yang cukup berani hidup dengan resiko-resiko utang yang ada. Dan untuk itu kami sangat bangga untuk menolak pos ini.